Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Tris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara Ngopi. Ngopi bareng Coach Tris. Ayo kita ngopi. Oke, sahabat Akademika Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Coach Tris. Kali ini ngopinya diganti dengan minum air kelapa muda supaya sehat. Kenapa? Karena saya masih ada di Pulau Dewata, saya ada di Sanur, dan kali ini saya ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini ditemani oleh sahabat dan partner dan juga tim yang Halo Coach. Alhamdulillah. Namanya Dwi Bekti. Halo. Akhirnya ya. Akhirnya setelah sekian lama nggak ketemu ya nggak Coach ketemu. ya. Ketemunya di sini. Jauh di sini ya. Jauh. Kesini dulu baru ketemu. Padahal rumahnya deketan ya. Tapi itulah unik dan asiknya di era pandemi ini ya. Wah, ngomong-ngomong masih di bank kita itu? Masih Coach. Masih ya. Dan masih di servis kan ya? Kebetulan divisinya masih servis juga. Divisi masih servis. Service quality and contact center. Okay. Jadi masih di bidang servis ya, juga. semuanya servis. Karena memang servis itu. Jadi sahabat Akademika, bisnis itu pilarnya 3. Menurut saya. 1, ya bisnis, servis, leadership. Ketika ketiga itu nggak dimiliki oleh entity, pasti nggak akan performan yang luar biasa. Setuju nggak? Ya, makanya ketika ngomong servis ya ngomong bisnis. Iya. Ketika ngomong bisnis ya pasti di dalamnya harus ada servis. Juga. Betul. Dan menariknya ini, kita bocorin dulu nggak? Bocorin dulu aja ya. Menariknya nih, Miss Dwi. tak mudain biar Naomi marah. Ini salah satu Sri Kandi ya, yang nanti akan muncul di buku keempat saya. Benar-benar dapat ini ya. Sama-sama inilah kita sama-sama mensupport gitu ya. Dapat beruntung nih, dapat ikut Sri Kandinya Coach Tris nih ya. Oke, jadi buku keempat saya itu judulnya adalah tentang great service. Kalau kita berbisnis, selain leadership, ya service harus kita kembangkan. Nah, kalau kita bicara service, itu ada satu nilai. Nah,
Ayo, apa nilainya? Tadi itu ya. Iya, apa yo? Cinta. Cinta. Jadi kalau kita bicara servis, kita masih punya nilai cinta. Cinta. Apa itu cinta? Baca di bukunya nanti ya. Bukunya akan segera terbit di bulan Juni. Doain ya, 2022 ini. Lancar semuanya ya Coach ya. Tinggal nunggu proses editing sama layout sedikit lah, biar lebih menarik gitu ya, biar lebih menarik di eranya milenial. Iya. Nah. Ini dia, makanya saya mau ngobrol-ngobrol sore hari ini, mau nanya kalau masih di servis, kira-kira groomingnya orang milenial itu berubah nggak sih Nah, di dunia kerja? ya. Betul. Nih, sekarang mungkin Coach juga sebelumnya pernah di perbankan lama Iya, ya Coach ya. iya. Mengalami juga yang namanya ada grooming greetingsnya di zamannya Coach Iya ya. dong. Grooming Seperti penting itu. dong. Grooming itu sangat penting Saya sekali. ingat dulu waktu saya ngebangun UKM itu groomingnya nggak bisa pakai dasi. Karena Jadi, masuknya ke ini ya, ke pasar-pasar. pasar-pasar, betul. Makanya muncullah baju bengkel dulu. Ya, ada warna berbagai seragamnya macam khusus itu ya, khusus untuk orang UKM gitu ya. Supaya enak, keringat nggak ini gitu ya. Karena kita harus menyesuaikan juga grooming itu. Sesuai Tidak- dengan kondisi ya. Betul, nggak semuanya bisa disamakan ya. Jadi sekarang berubah dong. Pastinya. Pastinya ya. Dengan eranya yang sekarang ini ya Coach ya. Sepatuku udah cocok milenial loh. Nah, Nggak bisa ditunjukin ya. betul. Sekarang ini kalau Coach Sneaker ya. Iya, sneakers ya. Sneaker ya. sekarang itu. Sneaker ya. Atasnya rapi, bawahnya sneakers ya. Oke. Kalau enggak, ingetlah dulu ya Coach ya, pada saat Coach masih di bank, mungkin pakainya tris pieces ya Oke, kan. Udah gitu, oke. untuk color warnanya pun juga kebanyakannya yang warnanya Yang ngejreng. Nggak ngejreng malah. enggak. Sebelumnya itu gelap. Gelap, oke. Jadi grooming itu harus memakai blazer ya. Oh dulu nih, zaman itu masih zaman aku itu. Iya, zamannya Coach nih. Zaman aku kelihatan tuanya. Kalau Coach sekarang nih ya, kalau misalnya datang ke perbankan atau mungkin datang ke sebuah perusahaan lain, mungkin bisa melihat kan perbedaannya seperti apa. Sekarang full color. Full color ya? color. Jadi full color. pelangi di situ. Tabrak-tabrakan ya, baju warna kuning, Ininya. bawahnya warna biru atau warnanya yang benar-benar full color lah ya. Zaman sekarang itu kalau kita ke suatu instansi itu pasti melihatnya untuk groomingnya pasti yang berwarna gitu. Di BUMN pun sama seperti itu Coach. Di perbankan ya, perbankan itu kan kesannya kalau dulu itu konvensional ya, pakaiannya tuh harus rapi gitu. Sekarang rapi, cuman mungkin perbedaannya Powerful colornya itu yang mendominasi ya. Betul. Oke. Mungkin saya juga sebenarnya zamannya millennials ya, kelahiran saya millennialsnya. Cuman saya bekerja kebanyakan di orang-orang yang bukan millennials. Oke. Ya, mom millennials lah ya, mom millennials. Sebelum milenial malah. Iya, ya, karena kan itu beda lagi pasti beda groomingnya. lagi. Iya. Ada beberapa yang bisa mengikuti, ada juga yang tidak nyaman untuk mengikuti gitu. Oke. Berarti kalau seragam gitu menarik nggak sih sekarang? Nah, tapi kalau untuk kayak frontliner seperti customer service, Tetap gitu harus di ya? perusahaan itu masih tetap karena itu kan Karena image. Image itu harus elegan, Betul. langsung nampil di situ ya. Iya, betul. Jadi untuk frontliners itu kita lihat di beberapa perusahaan itu masih ini ya, masih seragam lah ya, masih berseragam. Kalau seragam sih saya paling seneng ngeliatin seragamnya pramugari pesawat. Sekarang juga pramugari pesawat juga kan Coach, banyak juga tuh yang pakai celana ya kan sekarang. Beda ya. Iya, lebih fleksibel mungkin. Ya, untuk sekarang itu anak-anak millennials itu lebih suka bergerak, ya, senang bergerak. Makanya harus fleksibel. Lebih fleksibel, nyaman gitu. Mungkin kalau misalnya ke kantor harus pakai blazer yang zaman dulu ya, blazer itu yang tebel gitu, mungkin mereka nggak nyaman. Kalau sekarang kan tempat bekerja pun nggak di meja aja, ya kan. Sekarang semua orang bawanya laptop, ya, bawanya laptop, bisa kerja di mana aja. Apalagi sekarang makanya ada WFH, work from home itu kan
bikin perusahaan-perusahaan juga jadinya memang lebih fleksibel lagi seperti itu, Oke. Coach. Oh, jadi sekarang ini ya, apa namanya? Masanya tadi Beda. dibilang ada perbedaannya apa tidak Perbedaannya. ada, pasti Ada. Ya, ada perbedaannya. Kalau gini, ini ini udah grooming kelihatan apa nih? ini grooming pantai. grooming banget. Tapi sekarang jangan salah, Coach. Hari Jumat itu kan banyak yang bener-bener Bebas ya? bebas. Pengen bebas, Pengen bebas, langsung udah- jogging gitu-gitu ya. Karena Jadi setiap kaos, hari Jumat, blazer lepas gitu. iya, ya. sekarang Kemarin udah jarang. kemarin aku ngisi di itu salah satu kantor di ini Tamrin tuh. Ini kok apa namanya? Anak centil banget pakai ini mau kantor ini ya, rupanya masuk ini ganti ini apa namanya? Itunya yang bajunya. Oh, Jadi wah. Oh gitu ya. ya. Jadi grooming banyak berubah juga. Grooming kan? banyak berubah. Kayak mungkin saya juga masih suka dikasih kesempatan untuk membawakan ya untuk grooming di beberapa perusahaan. Saya pasti tanya dulu nih ke perusahaan itu groomingnya ini seperti apa supaya saya bisa menyesuaikan juga. Iya, Karena iya, nggak iya. mungkin juga saya samain semua perusahaan ya kan, Oh, Coach. Jadinya saya pingin tahu dulu groomingnya itu seperti apa di perusahaan ini. Jangan sampai saya apa namanya memperkenalkan atau memberitahu menginformasikan itu untuk groomingnya malah salah jadinya Iya. gitu. Oke. Seperti itu. Jadi yang paling disenengin anak-anak milenial itu sekarang warna apa? Warna yang genjreng-genjreng kali ya. Oh, Yang genjreng-genjreng, warna ya mereka senang kebebasan ya. kalau anakku tuh dua-duanya kan milenial tuh, sukanya hitam loh. Laki-laki beda ya. Tapi banyak juga loh ya. Jadi Laki-laki yang kaos tuh kalau apa-apa beli balik warnanya kemana-mana hitam. hitam. Iya. Paling beda cuma satu, putih. Oh, jadi warnanya monokrom jadinya ya. Malah Hitam kadang-kadang putih. Hitam. kadang-kadang papa mamanya yang suka, yuk kita bikin pakai orange, pakai merah. Malah jadi Biar- ini ya. Biar pengen dilihat milenial. Karena bapaknya kan sering kemana-mana nih, ngeliat ya outfitnya gitu ya, Coach ya. Tapi kalau hitam itu berarti ini ya, apa namanya, kayak macet, jantan, iya. kelihatan begitu ya, kelihatan gitu Atau ya kali ya. apa emang sekarang banyak yang nggak kayak gitu ya kali, Coach ya? Ya kalau ininya ya, kalau apa namanya, kalau dibalik itu ya sebenarnya kalau kotor biar Biar nggak kelihatan ya. kelihatan. Kebetulan Kalau putih kan sekali pakai kelihatan Iya. kan gitu. tapi sekarang juga banyak ya untuk yang pria-pria atau yang laki-laki outfit ke kantor pun juga sama, Coach. Pakai blazer yang tipis-tipis gitu ya sekarang, terus dalamnya yang berwarna, bawahnya nggak jauh-jauh sneakers. Oke. Ya kan, pasti rata-rata sneakers. Kuncinya rata-rata sneaker ya. Iya, sekarang kan. Jadi itu udah nggak ini ya? Karena kadang-kadang saya butuh prosesnya itu juga ini ya. Kalau misalnya pakai batik, bawah jean, Mm-mm. sepatu sneaker, itu udah umum ya? Udah umum sekarang. Udah umum. Udah umum sekarang. Oke. Gitu. Karena kebetulan saya juga sering ngelihat juga ya beberapa perusahaan gitu. Terus belum membuat aturan atau itu kan kita lihat dulu nih benchmark lah ya, benchmark juga lihat ke beberapa perusahaan. Saya lihat Itu- juga memang seperti itu gitu ya. Sekarang perusahaan-perusahaan itu dulu kalau dulu Senin sampai Kamis itu rapi. Maksudnya pakai kemeja kah, office look-nya gitu ya. Hari Jumat baru bebas. Tapi kalau Nah, sekarang sekarang tiap hari nggak setiap hari sih, seminggu mungkin ada 2 kali atau 3 tiga kali gitu iya ya? itu yang bebas. Kalau PMA biasanya banyak yang sudah nggak ini, karena dia fokusnya ke ini ya, apa namanya, hasil ya, hasil kinerja ya. heeh. Oke. Sebenarnya kan memang gitu ya, Iya, oke. ya karena kebebasan itulah ya. Kebebasan itu yang di ini. Wah. Kalau perusahaan-perusahaan sekarang warna apa yang paling di? Warna kalau untuk frontliners kayak gitu sih masih kayak biru. Tergantung image-nya juga ya, tergantung logonya si perusahaan itu apa. Tapi kalau selain di frontliners itu ya beraneka ragam warna sih. Tapi kalau yang millennials mom itu ya paling pakainya yang warna-warna pastel gitu, Coach. Karena mungkin mereka nggak nyaman kalau pakai baju yang genjreng gitu ya. Jadinya kalau yang millennials mom itu yang masih bekerja biasanya mereka cari amannya pakai pastel. Yang ini ya. Warnanya pastel. Semua perusahaan banyak di ini nggak sih? Banyak di apa namanya, banyak
dibikin aturan nggak tentang grooming itu? Kalau grooming pasti ada setiap Ada aturannya. aturannya? Setiap perusahaan pasti ada grooming. Yang paling asik tuh sebenarnya kayak groomingnya dunia entertain ya. Entertain atau Entertain sekarang tuh, startup ya. Startup itu juga Iya, oke ya. Gitu. startup itu Tapi kalau setiap hari udah pakai ya kalau gitu. kayak ASN. ASN masih berseragam ya kalau sekarang. Tapi kayak BUMN kayak gitu-gitu mungkin mereka juga udah agak mulai longgar ya sekarang. mulai apa namanya? Mulai ngikutin ya Iya, supaya lincah. Iya. Ukurannya itu bukan hanya Iya, rajin betul. gini, tapi ukurannya itu udah mulai bergeser juga ke Iya. ke ini ya. Betul. Yang penting groomingnya itu ya enak dilihat, bersih ya kan. Kalau sekarang memang kebanyakan juga pria-pria juga kan ya yang Jadi nggak perlu harus celana hitam yang ini pantalon ya ukurannya kalau dulu ini ya. apa namanya? Pantalon ya. celana harus pantalon. Kalau sekarang model kayak gini aman juga ya. Yang ada ininya ya. Ini kayak ya, kurang ini. jogger ya gitu ya. Iya. Kalau sekarang jogger itu ya masih banyak sih dipakai ya. Oke. Pantalon malah sekarang sudah mulai berkurang ya yang pakai ya Oke. gitu. Seberapa ya, Coach. penting sih sebenarnya grooming itu buat image-nya perusahaan? Untuk perusahaan itu sangat penting sekali. Sangat penting. Untuk grooming, Oh. ya grooming. Karena kan mencerminkan perusahaan ini. Isi dari perusahaan itu Betul. seperti apa gitu ya? Untuk diri sendiri pun sama juga. Ada ininya ya. Iya, untuk pribadi juga kan pasti. Misalkan kalau misalnya coach nih pakai baju yang sobek-sobek itu ya, image-nya orang lain lihat kan pasti tahu ini orang kok pakai baju Ada ini sobek-sobek. ya. Nggak ada sesuatu yang dipertanyakan gitu Iya, ya. mungkin Oke. dibilangnya oh mungkin ini preman. Coba kalau coach langsung pakai baju blazer ya rapi, itu kan orang ngelihatnya Beda ya, beda. ada Oh ini beda. orang kantoran. Itu gitulah lebih ke penilaian. Karena kan pertama kali dilihat orang melihat pasti itu First impression. betul. Ini ya. Visual fisiknya Iya. itu yang dilihat. Iya, nggak mungkin kan orang langsung lihat hatinya gitu kan coach. Kan kelihatan dari awal iya, dulu yang ini dilihat ya. pasti Iya, luarnya iya, dulu iya. baru gitu Oke. seperti itu coach. Seru ya. Seneng ya di ini grooming itu apa lagi tuh yang di handle selain grooming kayak gitu? Sekarang kebetulan juga di ini ya customer yang komplain ya. Oke. Handling Handling komplain, komplain. betul. Kebetulan sekarang juga pengen handling komplain Customer juga, care, ya. customer care Iya. gitu. Ya ilmunya semakin banyak lah ya, Oke. gitu. Iyalah. Semakin banyak juga bisa bersosialisasi Dan berkolaborasi berkolaborasi. tentunya nantinya. Jadi nggak cuma satu gitu ya yang Jadi- bisa kita bawakan gitu, bisa Iya. beberapa. Seperti Pokoknya itu. terus ini loh ya, kita terus berbagi loh ya. Jadi harus saling menguatkan. Kalau saya bisnis dikomen dengan servis dan tentu dengan leadership yang ada itu kan menjadi sesuatu yang ini ya, menjadi sesuatu yang menarik dan ya disitulah esensi daripada mencapai kinerja target itu ya disitulah. Gitu. Karena kita kan fokusnya nggak cuma satu ya coach ya. Mm-mm. Kita harus bisa kemana-mana nih zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi seperti ini coach ya. Kapan-kapan sharing tentang itu loh ya, arti warna-warna itu loh. Saya tuh penasaran tuh kalau orang pakai warna hitam Lagi apa Lagi gitu apa? ya, orang lagi Orang pakai warna putih, purple gitu, orang orang warna pakai merah. purple ya. orang warna yang purple gitu yang gitu-gitu kan pasti Dulu makanya kan ya gitu. dulu kalau ini pakai baju hitam lagi berduka ya seperti itu Iya. ya coach ya. Padahal Kalau orang gemuk pakai milih harusnya pakai baju yang vertikal garis-garis atau yang kan, vertikal horizontal gitu Kalau ya. horizontal kan tambah gemuk tuh. Iya, kan? jadi ada saatnya pakai baju yang horizontal Horizontal. atau vertikal gitu. Itu kan pengaruh ya. Itu semua ada kan diomongin ya di grooming kan. Nih sahabat Akademika Indonesia semuanya, nanti pokoknya ini kawan saya satu ini nih ya, kita banyak korek-korek nih tentang grooming. Karena ya, ini jangan ngomong-ngomong ya. Saya kalau groomingnya salah, dia yang ngomelin tuh. Tau nggak? Ya pokoknya kalau dulu gitu ya di service quality kalau kita datang ke cabang-cabang itu, waduh ini polisinya datang ini apalagi yang Iya. kesalahan saya apa gitu ya. Aduh. Padahal kan kita juga nggak nyari kesalahan ya. Kadang-kadang kan kita nggak kerasa ya, misalnya ininya, ini paling demen. Ini apa ya? Itu kan udah jadi jiwa ya. Udah jadi jiwa ya. Jadi Sekarang pun ngelihat hal yang nggak sesuai dengan ini kayaknya iya. ini ya. Sekarang juga ya coach ya. Karena udah grooming sudah memang pasti berubah. Heeh.
Tapi kadang kita juga tetap aja grooming kita itu masih yang orang-orang pasti bilangnya, wah ini orang servis nih, masih orang servis nih, karena ya Karena groomingnya dijaga. Kalau yang bagian-bagian lain kan kadang-kadang ini apa namanya, yang penting hasilnya bagus deh. iya, Kita pakai sendal nggak apa-apa. Padahal kan enggak ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Karena orang lain ngelihat kita tuh dari fisik kita, luarnya, betul. penampakan kita. Kita sedang apa itu dilihat dari cara kita berpakaian, benar nggak sih? Nah, betul. Jadi kita bikin orang percaya. Kayak misalnya kan saya bersosialisasi, informasiin tentang grooming. Tapi kalau pas pada saat saya membawakan Ternyata grooming saya grooming beda. nggak sesuai, itu udah rame. Makanya saya kasih selalu Menjaga dirinya, tetap groomingnya itu iya, karena setiap jalan kemana-mana udah pasti, wah brand. kok pakai bajunya Kok salah nggak dikit? matching? Kok nggak ini? Iya. Kok nggak ini? Kok sekarang pakainya seperti ini, kok ini gitu. Makanya Padahal saya harinya punya tanggung begini. jawab gitu ya, punya Tanggung tanggung jawab jawab. ini ya. Ini Betul. ke orang berduka kok pakainya merah. Nah, ini kan kok ke Menyesuaikan tempat kondisi ya. Ini Betul, penting juga ya tempat. filmnya. Kok bersenang-senang pakai hitam? Iya, Nah, itu kan itu warna ya. kebalik-balik Coach. itu dari Iya, warna ya. Betul. Pada saat kita kalau ketemu sama klien juga ya nih Coach ya. Supaya kita bisa menarik klien itu juga kan kita harus berpenampilannya Ada. juga ya, groomingnya juga harus menyesuaikan lah ya. Kayak sekarang lagi di pantai, oke lah ya, Ini ya, groomingnya oke. seperti ini. Gak mungkin kan pakai jas, Kalau pakai dirimu nggak boleh loh warna merah. ya sebenarnya Kalau di pantai warna merah nggak cocok. oh gitu ya. Karena diawe-awe sama ini Nyiroro Kidul katanya. Hijau bukan. Irah, Oh, emang merah. merah. ya? Merah. Kalau dulu inget kok kan aku kan orang pantai tuh. Kalau di itu suka ini. Suka di jangan merah. Ntar ditarik kendang gitu. Tapi Itu nggak kalau- apa, kita kan di pinggir pantai. Iya, itu kalau kita berenang di pantai ya. Sebenarnya kalau warna merah pakai ke kantor juga terlalu ini ya, warnanya ya Jreng. terlalu jreng gitu. Berani tapi. Berani. Iya. Suka warna merah, berani. Jadi Nggak ini ada habisnya menyesuaikan. kayaknya Iya, kalau kalau ngomong grooming ya. ngomongin grooming ya. Oke, nanti apa namanya? Kita lanjut lagi kali ya. Mbak Wi, pas itu kita ngobrolin yang tentang buku kita. Oh, Iya. sip. Video ini tadi tak terusin ya. Video ini salah satu Sri Kandi yang menggambarkan tentang dalam servis itu ada yang namanya need reliable. Dikerucutkan lagi nih ya, Coach Ini ya. salah satunya ya N ya, need reliable itu ada di sosok beliau. Seperti apa itu? Menurut Coach Tris nih ya. Seperti apa itu? Nanti kita tunggu ya. Karena kan saya akan cerita di podcast yang berikutnya sama beliau itu tentang bagaimana need reliable itu menjadi bagian penting dalam kita dalam membangun servis melalui cinta ini. Oke, sahabat rekan Mega Indonesia semuanya, terima kasih obrolan sore hari ini. Thank you nih. Iya. Tetangga ya. Selamat menikmati Pulau Dewata dan Iya, terima kasih banyak ya, Coach. melihat servis yang ada Oh, di iya. ini ya. Tetap ya matanya sambil melihat-lihat. Oke, mudah-mudahan sahabat akademik Indonesia juga selalu happy, selalu bahagia, dan jangan lupa groomingnya jangan salah ya. Ya, kalau pergi ke orang berduka ya harus pakai grooming berduka. Kalau orang seneng ya termasuk ke kantor dan ini terutama teman-teman milenial tuh jangan sampai keliru nih. Saya aja kemarin karena saya pakai celana pendek main ke rumah saudara, kebetulan tetangga ada yang meninggal, saya nggak berani keluar nih, kelihatan Jadinya merasa sendiri ya. merasa sendiri Iya. ya karena bagian dari grooming itu. Oke, tetap sehat, tetap semangat, thank you. Iya. Wah, luar biasa, kita ketemu lagi di podcast yang berikut tentang need reliable and dalam apa? Cinta Cinta. untuk excellent service. Oke, salam great, salam sukses selalu.